Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristoferus. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih menyertai dan melindungi kita. Pandemi memang masih berlangsung, tetapi kita bersyukur anugerah Tuhan luar biasa. Fokus Kristoferus kali ini kita akan bersama dengan Bu Enli, seorang wanita hebat, wanita tangguh yang tinggal di Papua. Mari kita ikuti bersama. Halo, shalom Bu Enli. Iya, shalom. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Enli jauh-jauh di Papua. Bersyukur di sana ada sinyal cukup baik nih ya. Lumayan, Pak. Iya, ini hari-hari gini kalau di Papua bisa dapat sinyal dan bisa kita bicara lewat sambungan Zoom ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Bu Enli, sedikit banyak kami mendengar cerita tentang Bu Enli, ya. Bu Enli dulu pernah bergabung dengan Kristoferus Cabang Kudus dan hari ini tinggal di tanah Papua. Mari Bu Enli bisa share, bisa saksikan apa yang Bu Enli alami, ya, dari Kudus bisa pindah di Papua dan sekarang tinggal di sana, supaya kesaksian Bu Enli ini jadi berkat bagi banyak orang. Mari Bu Enli, kami persilahkan. Iya. Shalom, sahabat Fokus Kristoferus. Senang sekali bisa berjumpa bersama dengan rekan-rekan yang sesungguhnya sudah lama saya rindukan, ya. Tapi ternyata di masa pandemi ini Tuhan bekerja begitu luar biasa untuk mempertemukan saya dengan teman-teman yang selama ini bersama-sama dengan saya kurang lebih 6 tahun ketika saya ada di Kudus. Perjalanan hidup ini kita sadari bahwa memang tidak ada yang terjadi secara kebetulan, ya Pak, ya. Betapa saya bersyukur bahwa saya juga ketika berada di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, itu pun bukan terjadi secara kebetulan, tetapi sungguh luar biasa Tuhan memperkenankan saya untuk ada. Bu Enli ini asli mana nih? Oke, baik. Ya, saya lupa memperkenalkan diri. Ya, saya aslinya dari Poso, Sulawesi Tengah. Sulawesi ya? Sulawesi Tengah. Iya. Kok bisa sampai akhirnya di Kudus tuh dalam rangka kerja atau kuliah atau apa ya? Saya sebelumnya kuliah Pak ke Jawa tahun 1998, kuliah ke Jawa di Salatiga. Saya mengambil Fakultas Teologi. Setelah kuliah, ya, saya atas bantuan Pak Mesa Krisetia, mungkin ada yang kenal, direkomendasikan untuk bergabung di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Seperti itu. Jadi lalu di Kudus berapa lama nih, Bu? Kurang lebih 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Bersama-sama dengan rekan-rekan Kristoferus juga ya di Kudus ya? Iya, seperti itu, Pak. Iya. Ketika saya sudah di Kudus, saya langsung bergabung dengan Kristoferus. Iya. Nah, setelah terpisah sekian lama, ya hampir 20 tahun ya, tidak bertemu dengan rekan-rekan Kristoferus, kita bisa bertemu lagi. Nah, bisa diceritakan nih dulu di Papua itu yang dikerjakan apa, pelayanannya seperti apa. Mari, supaya jadi berkat bagi rekan-rekan kami. Iya, terima kasih Pak Piel. Ya. Memang untuk mengambil keputusan ada di Papua itu bukan sesuatu hal yang mudah. Apalagi pada waktu itu saya di Kudus, sebenarnya posisinya sudah dibilang nyaman ya, ketika ditawarkan juga di rumah sakit untuk menjadi tempat bagian, dan saya sungguh bergumul untuk satu maksud ke Papua. Jujur saya ke Papua juga karena ingin mengikut suami. Waktu itu belum menjadi suami saya, tetapi memang dalam hati sepanjang kami berjalan, kami sudah memutuskan untuk bersama-sama. Dan untuk itulah saya mengambil keputusan, saya ikut dia melayani di Papua. Sebelumnya memang suami saya pernah ditawarkan di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, tetapi dia memang sudah punya niat, sudah punya janji bahwa ketika dia lulus dia harus kembali ke Papua dan dia harus memenuhi janji itu. Iya, singkat cerita,
Ketika saya juga akhirnya mengambil keputusan untuk ke Papua, satu yang saya minta dari Tuhan, Tuhan, ketika keputusan ini saya buat, saya harus ke Papua, saya mohon cuma karena saya ikut suami, tapi saya percaya Tuhan juga mau pakai saya ketika saya berada di Papua. Dan singkat cerita, kami menikah dan saya ikut suami ke Papua. Saya tidak pernah membayangkan tempatnya, tapi sebelumnya memang suami sudah banyak menjelaskan Papua itu seperti apa, tapi saya tidak punya gambaran tentang tempat yang akan kami tuju. Ya, secara manusia ketika saya sampai di sini, perlahan-lahan ya Tuhan memperkenalkan, mulanya kami sampai di kota, terus ya agak masuk ke pedalaman, sampai akhirnya masuk ke pedalaman yang sangat-sangat, gimana ya Pak, pokoknya pedalaman sekali ya, tidak ada listrik, PDAM jangankan tidak ada, apalagi mau berbicara tentang signal, walaupun waktu itu memang belum ada seperti ini ya, jaringan wifi dan segalanya, signal saja di sana tidak ada, untuk telepon biasa saja tidak ada. Dan waktu suami saya pertama ke sana, almarhum suami saya pertama ke sana, itu hanya satu kakak yang ada di sana. Hutan, yang dibilang hutan itu hanya satu, kita bisa membayangkannya satu kakak saja yang ada, bapak, ibu. Dan suami saya selama 1 minggu pertama pelayanannya, dia menangis. Ya, dia tidak membayangkan situasi yang seperti itu yang akan terjadi. Ketika saya di sana, bukan hanya sebelum saya ke sana, suami saya sudah melayani di situ hampir 2 tahun, dan lumayan dia bisa mengumpulkan jemaat. Dan ketika saya di sana, saya melihat kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Dibanding waktu itu, kalau saya bandingkan, saya waktu itu di kota, segala fasilitas ada, saya merasa sangat nyaman. Dan ketika saya masuk di kampung, di pedalaman itu, bergaul dengan masyarakat yang ada di sana, ingin rasanya memberontak. Tapi saya bersyukur Tuhan memberi saya kekuatan untuk menjalani. Dan dengan penuh sukacita bersama dengan almarhum suami saya, kami melayani umat Tuhan di sana. Dengan segala keterbatasan tentunya. Saya mengingat ada aturan di kelas. Kalau kami tidak bayar iuran, gaji tidak dibayarkan. Sedangkan iurannya cukup tinggi, Pak. Dan masyarakat di sana tidak ada yang pegawai. Itu persembahan yang terkumpul sangat-sangat memprihatinkan, Pak. Kami bersyukur menolong kami untuk bisa memenuhi tanggung jawab itu, Pak, dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa. Dan dari situ juga saya belajar, ya, mungkin di Kudus betul saya rajin persekutuan, tetapi iman saya sesungguhnya bertumbuh ketika saya ada di Papua. Saya sungguh merasakan pekerjaan Tuhan yang sangat unik dan luar biasa, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan pelayanan. Itu kalau boleh kita membayangkan gitu, tempatnya itu kalau dari kota gitu berapa jauh, berapa jam perjalanan gitu? Sangat jauh, Pak. Mau dibilang kota itu kami harus naik ini, Pak, apa namanya? Saya tidak tahu bahasa Indonesianya, tapi kami katakan itu longboat, Pak, perahu yang pakai mesin. Jadi lewat sungai ya, lewat sungai berarti. Iya, menyeberang, iya, sungai yang cukup besar, itu pertemuan antara sungai dan laut, seperti gitu itu, Pak. Ya. Kami dari kota, dari klasis ya, dibilang dari distrik, kecamatan seperti distrik itu. Gitu ya. Dari kecamatan menuju ke kampung itu kurang lebih 3 sampai 4 jam.
Kami menempuh perjalanan itu dengan longboat, dan memang dari situ suami saya kebetulan melayani 2 jemaat ya Pak, satu yang di kampungnya, terus ada lagi satu yang kita harus jalan kaki. Dari tempat yang satu kita naik perahu Pak, kita dayung perahu menuju ke tempat pelayanan yang satunya lagi. Habis dari kita taruh perahu, kita masih bisa harus jalan itu nanjak sekitar 1 kilo Pak, baru sampai di jemaat yang juga sangat terbatas seperti itu Pak. Ya, tadi Jadi dibilang almarhum suami, jadi suami sudah meninggal sekarang, dipanggil Tuhan ya Bu ya? Iya. Para sahabat Fokus Kristoferus, perjuangan yang tidak mudah untuk dialami, ya Bu Enli dari kota Kudus, semua tersedia, tapi tiba-tiba harus ada di pedalaman Papua bersama dengan suami tercinta untuk melayani, dan dengan tiba-tiba Tuhan memanggil suaminya. Sebentar Bu Enli juga akan ceritakan setelah suaminya dipanggil Tuhan, bagaimana mereka harus bertahan hidup, harus survive, harus terus melayani, terus ikuti Fokus Kristoferus. Ya, tentunya kita tidak pernah menduga ya kalau begitu cepat Tuhan panggil suami Bu Enli. Mungkin bisa dikisahkan seperti apa situasinya waktu itu? Iya. Sahabat Fokus Kristoferus, saya menangis bukan karena saya tidak ikhlas, tapi satu kerinduan yang besar saja mungkin terkandung dalam hati. Tidak pernah membayangkan situasi yang seperti ini terjadi. Waktu itu kami sudah tidak di pedalamannya. Suami saya dipindahkan ke kota, kurang lebih 3 tahun kalau tidak salah ya. 2 tahun lebih, 3 tahun ketika kami melayani di kota, suami saya sakit. Dan waktu itu saya sudah menyarankan untuk berobat ke Jawa, tapi dia masih punya tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Dia bilang nanti saja setelah rapat jemaat, biasanya ada rapat jemaat di gereja, udah nanti saja setelah rapat jemaat baru dia ke Jawa. Terus setelah rapat jemaat selesai, terus pandemi ini Pak, pandemi yang membuat kota Merauke lockdown dan semuanya juga lockdown. Oh, jadi sudah pandemi ini ya, berarti sudah pandemi ini ya dipanggil Tuhan tuh? Iya. Iya, kurang lebih 1 bulan. Ya, dia sakit yang sangat luar biasa begitu. Terus kami sempat opname, harusnya diadopsi untuk dikirim hasilnya, tapi juga tidak bisa karena lockdown itu. Tapi ya kami hanya berserah kepada Tuhan, kami pasrah. Kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Dan yang satu yang saya ingat ketika kami berdoa bersama, dia berdoa, dia cuma bilang, Tuhan, saya tidak pernah takut bahkan cemas dengan sakit yang saya rasa. Tetapi kok kenapa saya belum melakukan banyak hal untuk Tuhan. Setelah selesai berdoa, intinya seperti itu yang dia katakan. Saya bilang, Kak, saya panggil dia Kak ya Pak. Saya bilang, Kak, bukan kamu belum melakukan apa-apa, tetapi sudah banyak yang kamu lakukan buat Tuhan. Memang kita secara manusia kita tidak akan pernah merasa puas, bahkan saya sendiri banyak belajar dari kamu bagaimana hidup untuk melayani Tuhan. Seperti itu Pak. Dan singkat cerita, tepat tanggal 9 Mei ketika waktu itu untuk membawa dia ke rumah sakit karena dia agak sesak dan sudah beberapa hari tidak makan, maksudnya kami biar dia pakai oksigen terus diimpus. Ternyata kami bawa ke rumah sakit jam 8 kurang, sekitar jam 3 pagi Tuhan panggil pulang. Dan satu hal yang saya rasakan Pak, ketika dalam situasi yang seperti itu ya, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan itu muncul tiba-tiba. Suami saya memang selama hidupnya dia selalu mempersiapkan kita untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Dia selalu bilang,
tempat kita bukan dalam dunia ini. Saya biasanya bilang, kita belum menyiapkan rumah, kita belum punya rumah, bagaimana? Nanti dia bilang, tempat kita bukan dalam dunia ini. Tetapi mari kita mempersiapkan yang kekal pada perjalanan selanjutnya. Jadi, dia selalu menyiapkan saya untuk menghadapi hal-hal seperti itu, Pak, baik dalam gurauan, apa. Dia cuma bilang, di dunia ini hanya sementara. Kematian itu jembatan bagi kita untuk berjumpa dengan Allah. Bukankah itu menjadi kerinduan kita semua? Jadi kata-kata itu yang pada waktu itu muncul, menguatkan saya, sehingga saya sanggup untuk melewati itu. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, perjalanan selanjutnya ya memang tidak mudah, Pak, ya, jatuh bangun, kadang saya kuat, kadang juga saya lemah. Ya, lalu sepeninggal suami, ya, bagaimana Ibu meneruskan pekerjaan Tuhan yang di sana? Iya, setelah suami saya meninggal, di sini, Pak, ada aturannya, ya. Mungkin tidak sama dengan gereja-gereja lain, kita bisa bergabung untuk pelayanan. Tapi di sini, ketika kita harus pelayanan, istilahnya seperti suami, saya harus mendaftar sebagai vikaris, Pak, seperti itu. Dan ya sebelum itu saya bergabung tetap. Ya, selama ini saya membantu suami, saya bergabung untuk ikut melayani di sekolah minggu, di ibu-ibu, seperti itu, Pak. Hanya sebatas itu yang bisa dilakukan. Dan memang saya ditawarkan untuk vikaris, biar kelak nanti bisa pegang jemaat seperti suami saya, bisa menjadi seorang pendeta, begitu, Pak. Cuma yang saya pikirkan, anak saya masih kecil, Pak. Saya tidak bisa tinggalkan, karena kondisi di sini, kalau kita vikaris, nanti ditempatkan di mana, anak-anak tidak bisa dibawa, Pak. Anak-anak ditinggal. Jadi itu yang menjadi beban saya. Makanya saya untuk sekarang ini belum memutuskan untuk menerima tawaran yang diberikan oleh sinode. Dan jauh ini saya bersyukur Tuhan memberi saya hikmat. Saya berjualan online, Pak. Dan puji Tuhan, saya bisa membiayai anak-anak saya. Haleluya. Ya, meskipun situasi sangat kompleks, ya, kondisi menjepit seperti itu, tapi Tuhan tetap buka jalan. Puji Tuhan. Amin. Ini Bu Endi, ini putranya berapa ini? Putra, putri? Putri 2, Pak. Oh, dua-duanya putri, ya. Iya. Ya, Bu Enli, kami mendengar kisah yang sungguh memilukan, dan ternyata itu belum lama, ya, karena sudah terjadi di masa pandemi ini. Tapi kami juga mendengar bahwa pemeliharaan Tuhan itu juga sungguh luar biasa. Di tengah-tengah pandemi, dalam kesendirian bersama anak-anak, Tuhan buka pintu, Tuhan buka jalan untuk Tuhan mencukupkan kebutuhan Bu Enli sekeluarga. Ya, Bu Enli, terima kasih sudah bersama-sama dengan sahabat Fokus Christophirus. Kiranya perbincangan kita ini akan menjadi berkat dan menginspirasi banyak orang. Karena ya meskipun secara lahiriah kita khawatir, secara lahiriah kita was-was, tetapi Tuhan bekerja sedemikian rupa. Tuhan membuka jalan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan, sehingga apa yang diperlukan, Tuhan bisa cukupkan. Ya, salam dari kami, sahabat Fokus Christophirus, juga dari Yayasan Christophirus Pusat Semarang, untuk Bu Endis keluarga. Tuhan berkati. Shalom. Shalom, makasih, Pak. Demikian sahabat Fokus Christophirus, kita telah mendengar sebuah kisah yang bisa dibilang tragis, tetapi Tuhan juga menolong dengan luar biasa. Kalaupun toh itu terjadi dengan para sahabat Fokus Christophirus dalam versi yang berbeda, percayalah, pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan tepat pada waktunya. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, sehingga kamu sanggup menanggungnya. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar setiap kali kita menerima pencobaan itu. Dan percayalah, Tuhan selalu ada di pihak kita. Terus jaga kesehatan, supaya kita tetap sehat dan bugar melayani Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu dalam Fokus Christophirus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.